satu kali tadi. Dibaca lagi hadis, antum menyebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadi 20. Terus selesai dari duduk kita bermajelis ini berapa pahala yang besar. Maka teruslah kalian menuntut ilmu. Dan kepada para ustadz-ustadz agar terus memberikan kajian, agar para ikhwah banyak pahala. Salawatnya, duduk di majelis, dan keutamaannya sangat banyak menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, termasuk dari orang-orang yang banyak duduk di majelis ilmi. Kita juga mengajar di pondok, tidak libur terus. Bahkan Ramadan pun tidak libur. Kecuali murid-muridnya yang pada pingin libur, bapaknya pada datang menjemput anaknya, tidak libur. Cuman ya senang libur, apalagi Ramadan dengan keluarga, kata mereka. Maka inilah 3 hadis yang disebutkan di sini. Mana poin pendalilannya dari 3? Dari doa keburukan disebutkan rogima anfi abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan walam yukfar lahu, maknanya keburukan bagi seseorang di mana masuk padanya bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa. Ini poin pendalilannya. Lalu masuk kepada permasalahan mukaffir dunub, apa mafhum mukhalafah di sini, bahwa orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Maka lafaz di sini yadkhulu alaihi Ramadan walam yukfar lahu, maknanya masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni karena tidak berpuasa. Mafhum al-mukhalafah, jika dia berpuasa di bulan itu maka dia diampuni. Dan ini terulang hadisnya dikarenakan tadi bukan penulis ingin mengumpulkan hadis yang terulang, bukan, tetapi sahabatnya lain. Maka lihat di nomor 29 sahabatnya dari Ammar ibni Yasir. Di hadis nomor 30 sahabatnya Anas ibnu Malik. Di hadis nomor 31 dari Jabir ibni Abdullah. Di hadis nomor 32 dari sahabat Ibni Abbas. Di hadis yang ke-33 dari Malik ibnul Huwairith. Dan di hadis yang terakhir dari Ka'ab ibnu Ujroh. Maka 7 hadis dimasukkan oleh penulis, maknanya sama, lafadznya hampir sama. Namun kenapa dimasukkan? Karena tujuan penulis ingin mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, sehingga datang dari berbagai sahabat dan semuanya sahih. Selesai dari, belum jam 7 ya, masih 15 menit lagi. Maka faidah yang berikutnya, yang ihda asrata, yang ke-11, asyamu min asrafil ibadat. Maka puasa itu dari ibadah yang paling mulia, dari ibadah yang paling mulia. Maka di sini beristidlal penulis, wajhu dalalahnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yang mana di sini Nabi menyebutkan kullu amal ibni Adam lahu ila asyam fa innahu li wa ana ajzibih, bahwa seluruh amalan Bani Adam itu sudah jelas pahalanya, seperti sholat, bersedekah, membayar zakat, dan berbuat baik kepada kaum muslimin, itu semua jelas pahalanya. Disebutkan di riwayat yang lain mudha'af, 2 kali, ataupun yani double, ataupun asra amsalihah, 10 kali lipat, atau ila sab'imi'ah dhifin, 700 kali lipat. Itu pahalanya bagi amalan-amalan illa as-saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibih, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya over and over again, more and more again, lebih daripada hanya sekedar 700 kali lipat. Dan di sini poin pendalilannya dari segi asraful ibadat, dinisbatkan as-saumul li, diidhafahkan al-ibadah puasa kepada Allah. Maka ini dinamakan idhafatu tasyrif, idhafah yang mulia. Contohnya Ka'bah dinamakan Baitullah. Kalau hanya bait tanpa mudhaf ilaih kepada Allah, sama seperti rumah kita, rumah-rumah yang ada di seluruh dunia, bait. Namun di saat diidhafahkan Baitullah, rumah Allah, menjadi idhafati at-tasyrif, menjadi idhafah yang mulia. Dan begitu pun di sini, as-saumu li, puasa itu untukku. Dinamakan puasa itu ibadah untukku.
Di riwayat yang lain disebutkan, yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli asyamu li wa ana ajzibih. Di mana manusia ini meninggalkan rasa laparnya di siang hari yang lapar untukku, dan rasa hausnya di siang hari yang panas, apalagi dia bekerja di bawah matahari seperti petani, seperti penderes karet, seperti orang yang bekerja di sawit, atau yang berjualan di bawah terik matahari, haus, maka dia tinggalkan minum untukku. Dan dia rindu kepada istrinya seperti, baru datang dari safar, kemudian puasa Ramadan, datang tadi malam, sehari ini puasa, ya sabar kalau begitu. Maka sabarnya dia kepada istri, syahwatnya dia tinggalkan, nanti dek, jangan sekarang. Itu dia mendapatkan pahala untuk meninggalkan karena Allah. Maka orang yang berpuasa meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya kepada istrinya di siang Ramadan, untuk apa? Kata Allah, li ajli, untukku. Fa inna siyamuli, maka siam itu untukku. Ini wajah pendalilan di mana diidhofahkan sebagai ibadah untuk Allah, maka idhofah at-tasrif. Seperti juga di dalam Al-Quran, naqatullah. Maka unta kalau tanpa idhofah, unta biasa. Namun ini adalah naqatullah yang dititipkan oleh Nabi Saleh, untanya Allah, menunjukkan unta ini spesifik. Dan begitupun di sini, as-saumu li fa innahu li, di riwayat tanpa disebut saum, tetapi dia itu untukku. Maka pahala saum, pahalanya lebih besar dari yang lain di sisi Allah, dan dia pahala ataupun ibadah yang sangat mulia karena spesifik dinisbatkan kepada diri Allah. As-saumu li, di riwayat fa innahu li, maka ibadahnya orang yang berpuasa itu hanya untukku. Wa ana ajzibih, aku akan memberikan pahala sesuai apa yang aku inginkan. Bisa jadi lebih daripada 700, bisa jadi orang yang berpuasa dengan ikhlas dan cobaannya besar, di mana dia lapar dan haus dan dia sabar, maka pahalanya besar di sisi Allah, bisa jadi 1 miliar. Berbeda dengan orang yang berpuasa, orang yang sholat, yang bisa hanya sekedar mencapai 700 kali lipat. Namun asyamuli wa ana ajzibih, aku akan membalas dari pahala di sisiku. Kemudian beristidlal juga penulis dengan hadis nomor 36 dari Jabir ibni Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamas siyamu junnatun yustajannu biha al-abdu minan nar. Huwa li wa ana ajzibihi." Syahidnya huwa li, bahwa puasa itu hanya untukku. Maka idhofah puasa untuk Allah, puasa milik Allah, puasa diberikan hanya kepada Allah, itu ibadah tasrif, kemuliaan puasa dari yang lainnya. Sudah jam 7. Mau selesai atau tambah lagi? Kita tambah lagi. Yang keutamaan yang ke berapa? 12. Maka yang ke-12 agar nanti malam insya Allah khusus keutamaan di hari akhirah. Ini kita selesaikan di dunia. Maka ini semuanya di dunia keutamaan ini. Ya apa tidak tadi? Di dunia hubungannya. Nah nanti di pelajaran malam insya Allah khusus fadilah di hari akhirah. Dan insya Allah kita menyelesaikan kitab. Jadi siap-siap nih. Sampai jam 9 mungkin. Maka makan dulu. Apalagi pelajaran Ustadz Abu Tobah juga panjang. Al-Muhim gampang. Biar kita memberikan ijazah dari kitab ini. Jadi kita selesai kitab sehingga nanti kalau antum mengundang kita bulan setelah Syawal, setelah Ramadan, kita baca kitab akidah, kitab yang lain, bukan kitab berhubungan dengan Ramadan. Sudah selesai kitabnya, paham? Jadi siap-siap dari sekarang makan siang 2 kali agar nanti bisa sampai jam 9, jam 10, jam 11. Ya, bisa. Siap. Bikin kemah. Taib, nggak akan sampai seperti itu. Bisa diatur. Kan kita punya kita juga, bisa diatur.
Faidah yang ke-12 ataupun keutamaan yang ke-12, ju'ila siyam fidyatun li halqi sya'ri ra's alladhi huwa minal mahdurat al-ihram fil hajj wal umrah. Maknanya dari keagungan ibadah puasa ini bagi mereka orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, ma'ruf, orang yang melaksanakan haji dan umrah dan sudah menggunakan pakaian ihram, itu tidak boleh mengambil rambutnya lagi. Tidak boleh mencukur rambut, baik sedikit ataupun banyak. Nah, di sini yang menjadi poin, the point is, ada seorang sahabi yang mana justru setelah melaksanakan pakaian ihram, dan ini Allah inginkan dan menjadi pelajaran bagi kita, ternyata kepalanya sarang dari kutu. Banyak menyebar di kepalanya. Sampai dia merasakan kesakitan, disedot darahnya. Bukan hanya satu kutu, atau kutunya satu tapi teman-temannya banyak. Jadi one kutu and his gang, dan gengnya. Maka dia kesulitan. Dan setelah memakai pakaian ihram, maka bagaimana di sini? Disinilah kelembutan dan rahmatnya Nabi Muhammad dan ajaran Islam, bahwa Islam itu mudah. Ada perkara yang berat, maka yajlibu at-taisir, dipermudah sesuai ucapan keumuman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mayuridullahu bikumul usr yuridu bikumul yusr, bahwa Allah tidak menginginkan agama ini dalam keadaan memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka turunlah ayat. Maka di sini penulis akan beristidlal dengan dua ayat dan hadis. Di ayat disebutkan faman kana minkum maridun aw bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Barang siapa seseorang yang sudah berniat haji atau ihram dan menggunakan pakaian yang putih-putih, fama minkum maridun aw bihi ada, dan ada yang sakit di antara kalian setelah berniat ihram tadi, ataupun bihi ada min ra'sihi, ini lafaz khusus, atau ada sesuatu di kepalanya yang membuat dia menjadi gundah gulana dan sakit, maka kata Allah fafidyatun, maka boleh untuk mengambil rambut, mencukur, tetapi fidyah. Apa fidyah? Mengganti dari kekurangan kesalahan ini, itu maknanya fidyah. Dengan pertama siam au sadaqah au nusuk. Pertama dengan membayar puasa. Kemudian kalau tidak dengan bersedekah harta. Dan kalau tidak menyembelih sembelihan pada waktu umroh itu atau waktu haji itu. Ini ayat tentunya ayat itu boleh itu dicukur. Garuk-garuk kepala. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini hadis menjelaskan ayat. Maka ayat itu ucapan Allah dalam keadaan baku, maka ditafsir oleh hadis secara eksplisit dan detail dan dalam keadaan lebih jelas bayan. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab ibnu Ujrah, dan di sini Ka'ab ibnu Ujrah seorang sahabi yang terkena kasus ini. Maka berkata bahwa Nabi Muhammad SAW waqafa alaihi wa ra'suhu yatahafatu qamlan, bahwa Nabi di saat di depan Ka'ab ibnu Ujrah dan qamal itu kutu itu berjatuhan. Lihat bagaimana sangat banyaknya. Dan ini qadar Allah, subhanallah. Sebelum dia sampai kepada haji dan umrah tidak seperti itu, tapi pas menggunakan pakaian ihram keadaannya seperti itu. Apa tujuannya, hikmahnya bagi kita mempelajari hadis ini dan ayat ini? Maka Nabi melihat di kepala Ka'ab ibnu Ujrah kutu-kutu berjatuhan. Yatahatafu qamlan, saling berjatuhan. Faqala ayu'dika huwa hawamuk. Hawam adalah serangga. Hawamuk maknanya apakah kutu-kutu itu menyakiti kamu? Qultu na'am, tentu ya Rasulullah. Qala fahluk ra'sak, kalau begitu cukurlah. Qala fafihi au fafiya nazalat hadhil ayah. Ini faidah juga
berkata Ka'ab ibnu Ujrah, turun ayat untukku. Subhanallah. Khusus Allah menurunkan firman-Nya untuk Ka'ab ibnu Ujrah. Maka ini kelebihan dari para sahabat. Maka fafia, untukku turun ayat khusus. Karena di sini ada perintah untuk mencukur. Faman kana minkum maridon, barang siapa yang berhaji dan umroh dan dia dalam keadaan sakit, atau au bihi ada min ra'sihi. Lihat, spesifik Allah melafadzkan dengan ucapannya ini, ataupun bihi ada min ra'sih, yang ada di kepalanya itu sesuatu yang mengganggu seperti tadi kutu, maka boleh untuk mencukur yang sebelumnya haram, namun boleh sekarang. Namun apa? Fafidyatun, harus membayar dari fidyah. Apa fidyahnya? Min siyam. Ini poin pendalilannya. Turun langsung dari kalamullah bahwa siam dijadikan fidyah bagi mereka orang-orang yang mencukur sebelum waktunya tahallul. Maka dengan fidyahnya siam. Mana poin pendalilannya? Jadi jadikan siam sebagai pembayaran fidyah. Lebih dahulu daripada sedekah dan lebih dahulu dari membayar miskin dan nusuk. Maka disebutkan di hadis, pingin tafsil di sini. Dan inilah keutamaan hadis. Dia mensyarah dari Al-Quran. Di Al-Quran tidak disebutkan berapa hari dari puasanya. Maka disebutkan faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sum thalathata ayyam. Berarti diganti puasa 3 hari. Mana wajah pendalilannya? Ini. Bahwa membayar fidyahnya itu dengan puasa, tidak dengan melaksanakan sholat misalnya. Atau membayar uang. Ada nanti membayar uang namun apa? Puasa didahulukan. Maka puasa 3 hari. Au kalau tidak mampu puasa 3 hari, bersedekah. Bifarkin baina sittati masakin. Di mana dia memberikan sedekah untuk 6 fakir miskin, au unsuk matayassar, atau menyembelih yang mudah, kambing atau yang lainnya. Boleh menyembelih ayam. Nah, tidak ada ayam. Bukan dari bahimatul an'am. Jadi tadi kan disebutkan di hadis, wansuk matayassar, maka sembelihlah yang mudah. Aduh, ini kambing nih mahal, apalagi di Saudiah pakai rial. Udahlah dujaj. Membeli ayam broiler yang mudah disembelih. Kan kata Nabi unsuk matayassar, sembelih yang mudah. Iya, tapi kan ada syaratnya dari bahimatil an'am. Dan bahimatil an'am adalah kambing, sapi dan unta. Jadi jangan yang berpikir menyembelih ayam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan alhamdulillah yang terakhir. Salah satu asrota yang terakhir dari keutamaan di dunia, ju'ila siyam fidyatun li kafaratil yamin. Idalam yajid it'amu asrota masakin au kiswatuhum au tahrir raqabah. Maka dari keutamaan puasa juga, ibadah ini dijadikan juga fidyah. Kalau tadi dari permasalahan haji dan umrah, yang mana dia mencukur, melaksanakan tahallul sebelum waktu tahallul, melaksanakan mengambil rambut sebelum waktu tahallul, harus membayar puasa 3 hari. Maka di sini hukum tentang al-yamin. Apa makna al-yamin? Yamin itu dia bersumpah. Terus terang ini kebanyakan orang-orang Arab yang melaksanakannya, sehingga syariat ini diturunkan kepada orang Arab.